Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hana. Di video kali ini kita akan membuat bubur candi labu kuning atau biasa disebut dengan biji salak. Ini rasanya manis, legit, dan juga teksturnya kenyal. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita panaskan kukusan dan kukus terlebih dahulu 300 gram labu kuning yang sudah dicuci bersih dan sudah dikuliti. Untuk labu kuningnya kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga benar-benar matang. Lakukan tes tusuk pada labu kuning, jika sudah empuk seperti pada video, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita hancurkan labu kuning yang sudah dikukus menggunakan alat penghalus seperti pada video. Teman-teman juga bisa menggunakan garpu untuk menghaluskan labu yang sudah dikukus. Tiap labu kuning memiliki kandungan air yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kematangan yang digunakan. Jika setelah dikukus banyak mengandung uap air atau air yang mengenang dalam mangkok, kemudian kita buang terlebih dahulu. Pastikan tidak banyak air yang tergenang di dalam labu kuningnya. Setelah labu kuning dihaluskan, kemudian tambahkan 170 gram tepung tapioka. Aduk menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Dalam pembuatan biji salak dengan labu kuning, bisa menggunakan tepung ketan sebagai pengganti tepung tapioka. Kandungan air di dalam labu kuning ini akan mempengaruhi pada saat proses pemulungan atau saat pembulatan biji salaknya. Jika konsistensinya sudah pas seperti pada video dan bisa dibulatkan atau mudah dibulatkan, nah seperti inilah sudah bisa dibulatkan, kemudian kita lanjutkan dengan membulatkan adonan biji salaknya. Ambil secukupnya dan kita bulatkan, kemudian kita taruh di atas loyang. Kita bulatkan terlebih dahulu adonan biji salaknya sebelum direbus, agar nantinya tingkat kematangan dari biji salak akan seragam. Jika sudah selesai dibulatkan atau dipulung, kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus biji salak hingga benar-benar matang atau biasanya ditandai dengan biji salak yang mengapung di dalam air yang mendidih. Setelah 30 menit direbus, bisa kita lihat untuk biji salaknya sudah mengapung di dalam air mendidih, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selain itu, bisa kita lihat untuk ukuran biji salak setelah direbus bisa membesar dan warnanya juga semakin cerah. Ini menunjukkan bahwa biji salaknya sudah benar-benar matang. Kita lanjutkan merebus biji salak hingga semua adonan habis. Tips saat merebus biji salak yaitu gunakan api sedang cenderung kecil agar biji salaknya bisa matang merata hingga ke dalam. Setelah biji salak semua selesai direbus, kemudian kita lanjutkan dengan membuat sirup gula merahnya. Tuangkan 500 ml air ke dalam panci bersih, kemudian tambahkan 140 gram gula pasir dengan campuran gula merah. Untuk gula merahnya di sini saya gunakan 40 gram dan 100 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh garam, aduk menggunakan spatula dan ini kita rebus hingga benar-benar mendidih dan gula pasirnya larut. Tambahkan 1 lembar daun pandan agar sirup gula merah yang dihasilkan semakin wangi. Pada pembuatan sirup gula merahnya di sini, saya tambahkan seujung vanili bubuk agar menambah aroma wangi dari sirup gula merah yang dihasilkan. Setelah sirup gula merahnya mendidih, kemudian kita masukkan biji salak yang sudah direbus. Rebus kembali biji salak di dalam sirup gula merahnya hingga kadar air dari sirup gula merahnya sedikit menyusut, yang artinya sirup gula merahnya sudah masuk atau meresap ke dalam biji salak. Selain itu juga bisa ditandai dengan sirup gula merahnya yang sedikit mengental. Setelah sirup gula merahnya sedikit menyusut, kemudian tambahkan larutan 1 sendok makan tepung tapioka.
Aduk menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur merata. Masak sebentar saja, jika sudah mengental, kemudian kita matikan kompor dan kita sisihkan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat kuah santannya. Tuangkan 150 ml air ke dalam wadah bersih, kemudian tambahkan 2 saset santan instan kemasan. Sehingga di sini kita gunakan 130 ml santan. Tambahkan 1 lembar daun pandan agar aroma dari kuah santannya semakin wangi. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam agar rasanya semakin gurih. Aduk menggunakan spatula atau sendok sayur seperti pada video hingga tercampur merata. Kemudian kita rebus hingga benar-benar mendidih. Pada pembuatan kuah santan kali ini tidak saya tambahkan gula pasir agar nantinya bisa menghasilkan perpaduan rasa yang pas antara bubur candil yang manis dan kuah santan yang gurih. Setelah mendidih, kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Jangan merebus santan terlalu lama agar santan tidak pecah. Siapkan wadah bersih atau mangkok bersih, kemudian kita tuangkan bubur candil di dalam mangkok. Aroma bubur candil labu kuning ini sangat wangi sekali, perpaduan antara daun pandan dan penambahan vanili bubuk. Kita tuangkan secukupnya saja bubur candil labu kuning di dalam mangkok, kemudian kita siram dengan kuah santan yang sudah direbus. Bubur candil labu kuning ini sangat cocok disajikan saat hangat maupun saat dingin atau baru keluar dari kulkas. Dan inilah bubur candil labu kuning yang dihasilkan. Rasanya sangat manis, legit, dan juga teksturnya kenyal. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat mencoba and happy cooking!